Yeah, yeah. That's the way every day goes. Every time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way you showed me. Nod my head, don't close my eyes. Half. Provinsi Bali yang beribukotakan di kota Denpasar. Bali termasuk sebagai provinsi dalam kerangka NKRI pada tanggal 14 Agustus 1958. Sedangkan luas wilayah Provinsi Bali sekitar 5.780 km persegi dengan jumlah penduduk perkiraan 2024 sekitar 4,5 juta jiwa orang. Di Bali, suku bangsanya mayoritas dari suku Bali, dan penduduk Bali sekitar 83-85% itu beragamakan Hindu dan sisanya minoritas dari Islam, Kristen, Buddha, dan Katolik. Sedikit informasi tentang potensi ekonomi di Provinsi Bali. Yang pertama, pariwisata. Bali terkenal dengan pantai, budaya, dan seni tradisionalnya menarik jutaan wisatawan lokal dan internasional setiap tahun. Yang kedua, pertanian. Bali menghasilkan beras, kopi, cengkeh, kakao, dan buah-buahan tropis. Yang ketiga, industri kreatif. Kerajinan tangan seperti ukiran kayu, perak, batik, serta seni tari dan lukisan menjadi sumber ekonomi penting. Dan yang terakhir, perikanan. Wilayah pesisir Bali menghasilkan berbagai produk laut, termasuk ikan segar dan hasil budidaya laut seperti rumput laut. Selanjutnya kita akan membahas teori ekonomi regional. Untuk menjelaskan dan mengembangkan teori ekonomi regional di Provinsi Bali yaitu ada 4. Pertama, teori kutub pertumbuhan atau growth pool theory dari Francois Perroux. Bali punya daerah-daerah tertentu seperti Denpasar, Badung, dan Ubud yang jadi kutub pertumbuhan, pusat kegiatan ekonomi, pariwisata, dan kreatif. Artinya, dengan mengembangkan pusat-pusat ini secara strategis, daerah sekitarnya juga bisa ikut tumbuh lewat efek sebar spillover effect. Kedua, teori basis ekonomi atau economic based theory. Ekonomi Bali sangat bergantung pada sektor basis seperti pariwisata dan ekspor kerajinan. Artinya, untuk memperkuat ekonomi daerah, Bali perlu memperbesar sektor basis ini. Misalnya, menarik lebih banyak turis, memperluas pasar produk Bali ke luar negeri. Ketiga, Neo-Economic Geography (NEG) dari Paul Krugman. Bali menunjukkan gejala aglomerasi, konsentrasi bisnis dan populasi di tempat-tempat seperti Canggu dan Ubud. Artinya, Bali bisa memperkuat keunggulannya dengan memperbaiki infrastruktur, mengurangi biaya transportasi antar wilayah, dan mendukung klaster-klaster ekonomi kreatif. Dan yang terakhir, nomor 4, yaitu teori lokasi atau location theory dari Alfred Weber. Penempatan hotel, resort, spa, desa wisata harus strategis, dekat dengan sumber daya alam, wisata alam atau budaya, dan aksesibilitas tinggi seperti jalan dan bandara. Artinya, investasi baru di Bali harus memperhitungkan biaya lokasi untuk efisiensi dan daya tarik. Provinsi Bali dengan kekayaan budaya, alam, dan kreativitasnya memiliki peluang ekonomi yang sangat besar untuk berkembang secara berkelanjutan. Dengan menerapkan teori-teori yang sudah dijelaskan tadi, Bali dapat mengoptimalkan potensi wilayahnya, memperkuat pusat-pusat pertumbuhan,
dan menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakatnya. Sinergi antara pelestarian budaya, inovasi ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan akan menjadi kunci utama bagi masa depan Bali yang gemilang. Sekian dari kami, kelompok 1 Provinsi Bali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.